Nanti ana koreksi atau ana sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di saat membaca surah Al-Fatihah ini. Ya, oleh karena itu silakan Bapak Ibu sekalian disimak dengan baik, ya, disimak dengan seksama, ya, supaya tahu bacaan, bagaimana bacaan Al-Fatihah yang baik, yang tepat dan yang benar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja memulai, ya, untuk mempersingkat waktu, menghemat waktu, langsung saja kita memulai insyaallah taala. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimak dengan baik, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Sebelumnya ana minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian, ana bacanya dengan nagam sedikit, ya, dengan bacaan yang berirama sedikit. Ya, karena membaca dengan berirama merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbagus bacaan Al-Qur'an. Ya, maka usahakan baca dengan bacaan yang indah, yang enak untuk didengar, dan insyaallah tidak sampai berlebihan. Ya. Tim yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di live ini. Barakallahu fikum. Ya, yang belum follow silakan follow terlebih dahulu, ya, ditekan tombol ikuti di pojok kiri bagian atas, dan juga bantu share-share-nya ke teman-teman yang lain. Semoga banyak yang bisa mengambil manfaat dari live tahsin surah Al-Fatihah ini. Nah, Masya Allah Bu Eti, jazakillah khairan atas lafnya, orangnya, ya. Barakallahu fiik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai sampaikan koreksi atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di lafal bacaan basmalah ini, ya. Untuk kita mulai dari ta'awuz, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di saat kita membaca a'udzu, nah, ini diperhatikan huruf dzalnya jangan sampai ditebalkan, ya. A'udzu, maka di sini butuh namanya irja sedikit. Apa itu irja? Mengembalikan posisi bibir itu seperti semula, ya, dalam keadaan netral. Artinya tidak dimonyongkan, tidak juga ditarik, ya, tapi posisinya netral. A'udzu. Jadi jangan dibiarkan monyong terus menerus setelah mengucapkan huruf ain. Bukan a'udzu. Kenapa harus sedikit kembali ke posisi netral di saat mengucapkan huruf dzal? Ya. Pertama huruf ain kita monyongkan. Ya. Kenapa dimonyongkan? Karena itu huruf yang harakatnya dhammah. Huruf yang berharakat dhammah, Bapak Ibu sekalian, harus dimonyongkan bibirnya. Kenapa demikian? Karena supaya untuk menyempurnakan harakat dhammah itu sendiri, ya. Ya, makanya cara menyempurnakan harakat dhammah itu dengan cara memonyongkan kedua bibir, ya. Huruf apapun yang berharakat dhammah harus disempurnakan dengan cara dimonyongkan kedua bibir, ya. Akan tetapi apabila bertemu dua huruf dhammah sekaligus, apakah monyong bibirnya terus menerus atau dikembalikan dulu setelah mengucapkan satu huruf, kemudian bisa mengucapkan huruf dhammah yang kedua bibirnya dimonyongkan kembali? Ini bagaimana? Ya, a'udzu. Mungkin kalau tidak ada contoh visual, ya. Kalau mungkin ada, bisa Anda contohkan visual, mungkin lebih mudah dipahami lagi, ya. Tapi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bisa diterka aja terlebih dahulu, ya. Diterka, dibayangkan bagaimana gambaran yang benar terlebih dahulu, ya. Karena Anda belum bisa menampilkan praktek visualnya, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Di saat Bapak Ibu membacakan a'udzu,
ya. Ini bibirnya harus dikembalikan dulu. Pertama kan monyong. Zu. Ya. Zu. Jadi jangan langsung ikut monyong juga zu-nya. Maksudnya jangan monyong huruf zal, jangan sampai monyong dari huruf ain. A'udzu. Kenapa? Dikhawatirkan zalnya nanti terdengarnya tebal. Ya, makanya setelah membaca kemudian posisi bibirnya dikembalikan secara netral. Artinya tidak monyong lagi. Zu. Ya. Di saat mengucapkan huruf zal, maka diambil lagi posisinya dari netral sembari dimonyongkan kembali. Ya, jadi seperti itu ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami lah, walaupun tidak ada gambaran atau contoh visual yang saya sampaikan. Ya, insyaallah mudah dipahami. Yang artinya, yang pada intinya tidak boleh menebalkan huruf zal. Tidak boleh menebalkan huruf zal. A'udzu billah. Karena ana masih sering mendengar membaca kata a'udzu billah dengan menebalkan huruf zal karena pengaruh monyongnya lidah, monyongnya bibir pada saat mengucapkan huruf ain. Ya, maka ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai zalnya ditebalkan. Ya. Tapi ana ulangi prakteknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kemudian kesalahan yang kedua dalam bacaan ta'awuz ini, ya, billah, kata billah. Di mana kesalahannya? Tidak menyempurnakan harokat kasrah. Ya, kita orang Indonesia sering membacanya dengan istilahnya apa ya? Imalah ya, dengan baris miring, tidak fathah, tidak kasrah. Ya, bukan ba, bukan bi, tapi b, ya. Karena mungkin dalam bahasa Indonesia kita ada b, ya. Sehingga membacanya a'udzu billah. Seharusnya apa Bapak Ibu sekalian? Billah, ya, bukan bella. Ya. Masih ada yang membaca seperti ini. A'udzu billah. Nah, ini kesalahan Bapak Ibu sekalian yang sering Anda dengar ya, dari bacaan orang Indonesia, tidak menyempurnakan harokat kasrah. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, harokat kasrah vokalnya apa? Vokalnya i, ya. Semua huruf harokat kasrah itu vokalnya i. Ya, li, ti, bi, ya. Jadi bukan e, bukan b, t, c. Tapi bisa dipahami, insyaallah mudah ya. Jadi sempurnakan harokat kasrah. Apa kaidahnya dalam penyempurnaan harokat? Wadun khifadin bin khifadin lil fami. Dan setiap huruf yang berharokat kasrah, maka turunkanlah rahang bawah. Ana ulangi. Wadun khifadin bin khifadin lil fami. Dan setiap huruf yang berharokat kasrah, maka turunkanlah rahang bawah. Jadi cara menyempurnakan harokat kasrah Bapak Ibu sekalian bukan cara dengan senyum. Ya, mungkin sebagian kita mengenalnya dengan senyum, ya. Seperti orang senyum. Nah, ini keliru. Ya, para ulama sudah menyampaikan bahwasanya cara kita menyempurnakan harokat kasrah itu dengan cara menurunkan rahang bawah. Ya. Posisi bibir dan rahang bawah itu menurun. Ya, ti, si. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi disempurnakan harokat kasrah. Billah. Ya, suara huruf i ya. Ti, si, ji dan seterusnya. Nah, itu kesalahan kedua ya. Baik, ana ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian berikutnya pada level ta'awuz ini kesalahan sering terjadi erro. Ya, perhatikan huruf ro-nya jangan sampai berlebihan getarannya. Perhatikan huruf ro jangan sampai berlebihan getarannya. Ya.
terutama huruf bertasydid. Ya. Bu Aikin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ibu ya. Yang baru bergabung silakan di-follow terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Semoga ya bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian insyaallah di live ini. Ya. Jadi huruf ra ya. Kata para ulama ya, sebagaimana ada dalam matan Tuhfatul Atfal ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ringankanlah takrir pada huruf ra apabila dia bertasydid. Ya, maka tidak boleh terlalu banyak getaran pada huruf ra terutama bertasydid. Bukan ar-rajim, ar-rajim, tapi ar-rajim, ar-rajim. Ya. Tip ana ulangi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu Bapak Ibu sekalian 3 kesalahan yang sering Anda dapati dalam bacaan ta'awuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan 766. Kita lanjut ke bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di bacaan basmalah ini yang pertama yaitu huruf ba ya. Huruf ba juga sama, masih ada yang membaca dengan imalah. Bismillah, bismillah. Yang benar bismillah. Ya, disempurnakan harakat kasrahnya ya, vokalnya vokal huruf i, bi ya. Sempurnakan kasrahnya. Bin khifadin lil fami, dengan cara menurunkan rahang bawah. Ya. Begitu juga mim, millah bukan millah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama semuanya, huruf yang berharakat kasrah dengan menurunkan rahang bawah dan juga vokalnya i. Ya. Baik. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang sering Anda dapati dalam bacaan basmalah itu huruf ha. Huruf ha, masih banyak yang membaca dengan huruf ha. Ya, Bapak Ibu sekalian, bedakan huruf yang makhrajnya berdekatan ini. Ya, sering terjadi kekeliruan huruf-huruf yang makhrajnya saling berdekatan. Ya, contohnya huruf ha ini. Ya. Mungkin juga karena alasannya dalam bahasa kita tidak ada ha dan ha ya. Cuman ada satu saja. Udah ha semuanya. Ya. Makanya terkadang kita seakan seperti tidak peduli apakah ini ha, apakah ini ha. Ya. Makanya sini kita belajar. Ya, bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada huruf ha, ada huruf ha, ada ha kecil, ada ha besar, ada ha kecil. Ya, pada kata Ar-Rahmani di sini ha-nya ha kecil, lebih terasa di tenggorokan. Ha, ha. Ya, kalau ha besar ha, ha. Kalau ha besar dia ciri khasnya itu udara yang keluar lebih banyak. Ya, udara yang keluarnya lebih banyak. Ha. Seakan-akan mau habis suaranya atau nafasnya di saat kita telah mengucapkan huruf ha. Sedangkan huruf ha nafasnya seperti agak tertekan sedikit dan dia lebih terasa di tenggorokan. Ha, ar-Rahman, ar-Rahman. Nah, seperti itu. Ya, ini dibedakan Bapak Ibu sekalian huruf ha dan huruf ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, Anda ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baik, di ayat yang kedua ini kesalahan sering terjadi dalam pelafalannya adalah yang pertama huruf lam. Ya. Masih banyak yang tidak menyempurnakan atau tidak memberikan sifat bainiyah pada huruf lam. Artinya dibaca huruf lam secara terburu-buru. Alhamdulillahi, tidak seperti itu. Alhamdu. Ingat Bapak Ibu sekalian, huruf lam
termasuk huruf yang mengalirkan suara. Ya, sedikit mengalirkan suara. Karena huruf bainiyah yang sifatnya bainiyah. Bainiyah itu artinya mengalir suara sedikit. Ya. Alhamdu, mim juga seperti itu, mengalir suara sedikit. Ya. Nah, itu diperhatikan ya. Jangan sampai kita buru-buru bacanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, hilang sifat bainiyahnya. Ya. Itu kesalahan pertama yang sering Anda dapati. Kemudian huruf ha, lagi-lagi ke huruf ha. Ya. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian membaca huruf ha di sini dengan ha besar, maka maknanya berubah total. Ya, maka maknanya berubah total. Ya. Maka Anda sarankan Bapak Ibu sekalian benar-benar memperhatikan huruf ha dan huruf ha, terutama huruf-huruf yang mirip ya. Huruf-huruf yang mirip dalam pelafalannya. Ya. Kita tidak perlu bicara belajar satu surah sekaligus, udah latih saja dulu satu huruf. Huruf-huruf yang mirip. Terutama yang pertama seperti ha dan ha. Kemudian nanti ada hamzah dan ain. Nanti ada qaf dan kaf, ada ta dan to. Ya, ini huruf yang mirip-mirip. Bahkan ada yang satu makhraj, cuman beda sifatnya saja. Maka ini perlu dilatih. Ya. Ya. Itu Anda praktekkan. Alhamdu, bukan alhamdu, hamdu. Ya. Bedakan Bapak Ibu sekalian antara ha besar dan ha kecil. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana membedakan ha besar dan ha kecil. Kalau ha besar, hawa-nya yang keluar atau angin yang keluarnya lebih besar. Ya, sehingga seakan-akan nafasnya sudah mau habis setelah kita mengucapkan huruf ha, karena banyaknya nafas atau udara yang keluar. Sedangkan ha, maka nafasnya lebih tertahan. Ya, dan juga ada tekanan yang kuat pada tengah tenggorokan. Ha, alhamdu, bukan alhamdu. Yang bisa dibedakan ya. Type yang berikutnya, kesalahan yang sering terjadi, Rabbil alamin, huruf ain. Ya, huruf ain, bukan al-alamin, tapi al-alamin. Ini masih banyak yang membaca huruf ain terlalu kasar. Al-a, bukan a, tapi a. Ya. Kalau kita baca a, sama dengan kita menghilangkan sifat bainiyah pada huruf ain. Ya. Insyaallah Bu Uti, ahlan wa sahlan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung ya. Silakan ikuti dulu live ini. Ya, semoga nanti di saat live kembali bisa muncul notifikasi ya di layar HP Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan yang baru bergabung tekan tombol ikuti, bisa juga bantu share-nya ke teman-teman yang lain, di like, di posting ulang ya. Semoga banyak yang bisa mengambil manfaat dari live ini insyaallah. Ya. Taib, huruf ain, huruf yang sifatnya bainiyah, mengalirkan suara sedikit. Ya. Tidak boleh terlalu kasar, tidak boleh tertahan suaranya saat pelafalan huruf ain. Al-a, bukan al-a. Masya Allah Bu Kanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Aikin, terima kasih atas mawarnya ya, barakallahu fikum. Bu Kanti baru gabung, ahlan wa sahlan Ibu ya, baru bergabung, ahlan wa sahlan, silakan disimak ya. Ya, diperhatikan huruf ain jangan terlalu kasar, bukan al-a, ya, seperti ada dicongkel sedikit. Ya, bedakan antara dan ya, beda ya antara satu sama dua. Nah, itu kesalahan sering terjadi dalam pelafalan ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Taib, kita ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ayat yang ketiga ini ya, kesalahan yang sering terjadi dalam praktek di ayat ini. Yang pertama huruf ro-nya ya
terlalu berlebihan memberikan getaran atau takrir pada huruf ro. Ya, ini sudah Anda jelaskan tadi pada lafal basmalah. Ya. Kemudian huruf ha juga. Ya, sudah Anda jelaskan di ayat yang pertama. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra. Ya. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu jangan sampai juga menebalkan huruf hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal? Ar-Rahman. Itu hamzah wasal namanya, ya. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian apa maksud dari hamzah wasal itu? Ya, apa pengertian dari hamzah wasal? Coba yang tahu silakan jawab di kolom komentar ya. Yang tahu makna hamzah wasal. Apa yang membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata'i? Hamzah itu ada dua ya. Yang membedakan dari sisi pelafalan ada hamzah wasal, ada hamzah qata'i. Pada kata Ar-Rahman ini langsung Anda kasih tahu bahwasanya di sini hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Itu langsung Anda jelaskan saja, ya. Hamzah wasal adalah hamzah yang dibaca hanya ketika memulai bacaan saja. Anda ulangi, hamzah wasal, hamzah yang dibaca ketika memulai bacaannya saja dan terletak di awal kata. Ya, terletak di awal kata. Contohnya mana? Ar-Rahman. Itu di awal kata bukan? Hamzahnya awal kata. Ya. Ar-Rahim. Ya, kalau kita memulai dari Ar-Rahim, maka dia hamzahnya menjadi terletak di awal kata. Dan dia dibaca hanya saja ketika memulai. Dibaca hanya ketika memulai bacaan dari situ saja. Contoh, ana memulai dari Ar-Rahmanir Rahim ya. Maka hamzah di Ar-Rahman ini hamzah wasal. Tapi kalau ana membaca dari Rabbil Alamin Ar-Rahman, maka hamzahnya tidak dibaca lagi. Ya. Nah, itu bedanya hamzah wasal sama hamzah qat'i. Adapun hamzah qat'i dibaca ketika memulai bacaan maupun ketika di tengah-tengah bacaan. Ya. Ya. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian yang sering Anda dengar ya. Apa alif sebelum ro? Iya, alif sebelum ro itu dinamakan dengan hamzah, Ibu ya. Dan dinamakan dengan hamzah wasal namanya. Ya. Alif lam. Ya, kita mungkin mengenalnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Tapi alif itu dinamakan dengan hamzah wasal. Nah, ini juga diperhatikan Ibu ya. Ketika membaca secara disambung bacaan basmalah dengan ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai sesekali Bapak Ibu sekalian membaca hamzah lagi di situ. Ar-Rahimi alhamdu. Nah, ini kesalahan yang pernah Anda dapati ya. Membacanya seperti ini. Ini contoh yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian memberikan harokat fathah pada hamzah ketika diwasal. Ya. Kalau kita ingin melanjutkan atau menyambung ayat 1 dan kedua, maka hamzahnya menjadi hilang. Menjadi tidak aktif dia. Langsung saja disukunkan ke lam. Ar-Rahimil hamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz tidak dibaca hamzahnya? Kan itu ada barisnya di atas alif. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan, itu adalah hamzah wasal. Hamzah yang dibaca ketika memulai bacaan dari situ saja. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Begitu juga ayat kedua dan ketiga kalau kita sambung ya. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Bukan ar-rahmanir rahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Hamzahnya tidak dibaca lagi karena kita menyambung di situ. Tapi kalau kita mulai di situ, maka hamzahnya dibaca ar-rahmanir rahim. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Ayat yang keempat ya, ayat yang keempat.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, baik. Yang pertama perlu diperhatikan di sini ya, huruf kaf ya. Huruf kaf jangan dipanjangkan, bukan maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Taib. Ya, jangan sampai kafnya dipanjangkan. Di situ tidak ada huruf mad, jadi nggak boleh dipanjangkan. Ya, kemudian kata yaumiddin, ya, ini huruf lin, ya, istilahnya apa? Huruf lin, ya. Yaumi ini huruf lin. Apa itu lin? Waw sukun sebelumnya harokat fathah, itu dinamakan dengan huruf lin. Ya, waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf lin. Nah, Masya Allah Ibu Musriyati, lembut ya. Naam, benar Ibu, benar sekali ya. Dibaca dengan lembut. Yau, lembut kan bacaannya. Aymana, ayma, yaumi. Dibaca dengan lembut. Tapi perlu diperhatikan jangan sampai kita membaca dengan tamtid. Yau, terlalu lama dianya. Ya, langsung ke waw. Yau, bukan yau. Ya. Jangan sampai dipanjangkan ya-nya. Nanti masuk ke kategori kesalahan, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama tamtid, memanjangkan huruf. Ya, yang seharusnya langsung dimasukkan ke waw. Maliki yau. Maliki yaumiddin. Ya. Dibaca dengan lembut, tapi tanpa tamtid. Ya, Bu Trilestari, untuk bacaan yau atau yau Ustaz? Maksudnya yau atau yau? Yau. Sama saja Ibu ya. Yau sama yau. Ya, yang penting cara prakteknya seperti itu. Yaumi, yau disempurnakan dulu harokat fathahnya. Ya, yau, yau. Tanpa dipanjangkan ya-nya. Langsung sukunkan ke waw. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian harokat kasrah pada huruf mim juga dijelaskan. Middin, middin. Ya. Dan juga di saat menyambung dengan huruf dal yang bertasydid, maka suaranya nggak boleh putus. Bukan middin, middin, tertahan sampai terkunci, tidak. Emang dia tertahan suaranya tapi tidak sampai mengunci. Ya, bagaimana contoh sampai mengunci? Tertahan sampai mengunci. Contohnya seperti ini. Maliki yaumiddin. Nah, ini tertahan sampai mengunci. Maka ini keliru. Tapi yang benar Maliki yaumiddin. Ya, tertahan. Ya, seperti ada aliran sedikit, ya. Ada aliran suara sedikit, tidak sampai terkunci. Ya. Nah, ini biar lebih fasih bacaannya. Ya, supaya lebih fasih. Ya, bacaannya. Coba Anda praktek lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Insyaallah ahlan wa sahlan yang baru bergabung ya. Semoga bermanfaat penjelasan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan di follow terlebih dahulu, di share ke teman-teman yang lain ya. Tekan tombol panah di bagian bawah. Ya, silakan posting ulang, share ke teman yang lain. Ya, yang belum tekan tombol ikuti, tekan dulu tombol ikutinya ya. Semoga nanti di saat Ana live kembali muncul notifikasi di HP Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, semoga akun ini, live ini semakin berkembang insyaallah ke depan. Bisa banyak yang bisa mengambil manfaat ya. Semakin banyak yang bisa mengambil manfaat di live ini insyaallah. Masyaallah Bu Aikin, jazakallahu khairan atas love orannya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, silakan yang belum follow di follow terlebih dahulu ya. Ini masyaallah sudah 80 orang yang menonton ya. Juga ini pembahasan paling penting ya. Kita membahas bacaan surah Al-Fatihah ini lebih penting daripada sekedar menyimak-nyimak saja
ya, menyimak membaca. Tapi perlu disampaikan juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Terkadang kita merasa sudah benar bacaan kita, ya, karena merasa tidak ada yang koreksi, ya, merasa sudah benar, ya, padahal masih banyak kesalahan dari bacaan kita. Makanya di sini Ana coba menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi supaya siapa tahu Bapak Ibu sekalian mungkin merasa diri di situ ada salahnya, tapi sebelumnya tidak menyadarinya. Ya, mudah-mudahan dengan itu besoknya tidak salah lagi di situ, ya. Nah, insyaallah nggak berubah prakteknya, insyaallah nggak berubah prakteknya. Nah, insyaallah mudah-mudahan Ibu ya. Insyaallah Bu Kanti, jazakallah atas mawarnya. Ya, silakan yang baru bergabung. Ya, kalau kiranya akun ini bermanfaat, live ini bermanfaat, silakan tekan tombol ikuti ya. Nah, kita lanjutkan ya. Lanjut Ustaz. Nah, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, ini ayat kelima, ini yang paling harus diperhatikan. Ya, penjelasan ayat kelima harus diperhatikan ya. Yang benar-benar penting. Jadi kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib, di ayat yang kelima ini, kesalahan yang sering Anda dapati dalam prakteknya, yang pertama tidak menyempurnakan tasydid pada huruf ya. Ya. Kalau misalnya sampai menghilangkan sama sekali tasydidnya, Anda jarang menemukan ya, jarang mendengar bacaan sampai menghilangkan huruf tasydidnya. Ya, akan tetapi tidak sempurnanya sering Anda dapati. Yang membacanya dengan cara tidak sempurna sering Anda dapati. Insyaallah. Ya, dunia terindah boleh ulang dari mula tak? Mungkin besok kita ulang lagi ya. Insyaallah kita live setiap hari jam 2 ya, usahakan untuk Anda jelaskan ulang ya. Ya. Supaya yang baru-baru bergabung juga bisa mendapatkan pelajarannya ya dari awal. Nah, seperti itu ya. Mungkin sekarang kita lanjut dulu ya. Taib. Kata iyyaka di sini ada tasydid. Dan tasydid di sini harus diberikan nabr. Apa itu nabr? Ya. Dhaghtu as-saut. Dhaghtu as-saut, tekanan suara. Bagaimana cara memberikan tekanan suara pada huruf yang bertasydid di sini? Iyyaka. Ya. Taib, ana mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mana bacaan ini yang benar antara kedua bacaan ini? Iyyaka sama iyyaka. Nah, kedua-duanya ana berikan tekanan suara atau nabr. Nabr yang manakah yang benar dalam prakteknya di sini? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 iyyaka. Yang kedua iyyaka. Nah, ana ulangi lagi. Nomor 2. Ya. Masya Allah. Ini ada yang jawab nomor 1 nih. Ya, Masya Allah, yang jawab nomor 1 apa alasannya? Silakan disampaikan ya. Ana ulangi lagi. Yang pertama, iyyaka. Yang kedua, iyyaka. Masya Allah, ini sudah banyak jawab nomor 2 ya. Nah. Taib. Sudah mengganti jawabannya ini Ibu aja ya. Nomor 2. Nah, yang benar nomor 2. Ya. Kenapa demikian? Karena huruf ya termasuk huruf yang sifatnya rakhawah, mengalirkan suara. Ya. Kalau kita baca iyyaka, maka di sini suaranya tertahan, maka ini keliru. Ya. Kalau kita baca iyyaka, maka di sini suaranya sudah tertahan, maka ini keliru. Ya. Yang seharusnya mengalirkan suara malah tertahan suaranya. Ya. Diberikan tekanan suara, nabr diberikan, akan tetapi suara masih tetap mengalir. Iyyaka, iyyaka. Nah, seperti itu ya. Nah, benar Masya Allah ya, sudah paham semuanya sepertinya ini ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga dalam prakteknya juga tepat ya, insya Allah. Tapi kemudian kesalahan berikutnya huruf ain. Lagi-lagi kembali ke huruf ain. Ya, na'budu. Ya, perhatikan sifat bainiyah pada huruf ain. Na'budu.
Na'budu. Ya, jangan dibaca na'budu. Na'budu. Kalau na'budu ini seperti kita mengucapkan huruf yang sifatnya syiddah, tertahan suara. Ya. Huruf ain termasuk huruf yang mengalirkan suara sedikit. Yaitu bainiyah, sedikit mengalirkan suara. Atau tawassut, Masya Allah Bu Musriyati ya. Masya Allah banyak paham istilah-istilah lain ya. Jadi bisa kita istilahkan tawassut atau juga bainiyah ya, kedua-duanya benar. Satu makna. Ya. Kaf hamaf ucap seperti apa Ustaz? Kaf hamas ucap seperti apa? Naam. Taib. Mungkin ini belum Anda jelaskan ya, huruf kaf. Iyyaka. Taib dalam praktek huruf kaf yang berharokat ya, maka diberikan hamasnya. Tapi perlu diingat, hamas pada huruf kaf ketika berharokat dia tidak sampai terdengar sama orang lain yang di samping. Artinya sangat ringan sekali suara hamasnya. Ya, kapan baru jelas suara hamas pada huruf kaf? Di saat huruf kafnya dalam posisi sukun. Di saat huruf kafnya dalam posisi sukun, ya. Di saat huruf kaf dalam posisi berharokat seperti di sini, maka hamasnya itu sedikit sekali, ringan sekali. Ya, bahkan yang di samping kita, yang mendengarkan kita, seakan-akan dia tidak mendengar ada hamas di situ. Ya, padahal kita memberikan hamas. Saking ringannya suara hamas di situ ya. Ana praktekkan. Iyyaka ka ya. Tapi masih banyak yang keliru dalam memahami hamas pada huruf kaf ini. Ya. Tidak merincikan lagi penjelasannya mungkin ya. Sehingga disamaratakan. Apakah itu kaf berharokat atau kaf yang sukun, disamaratakan. Padahal harus dibedakan. Ya, kalau kaf yang berharokat, maka hamasnya lebih ringan. Kaf yang sukun, hamasnya lebih kelihatan, lebih terdengar. Ya. Kalau hamas saat berharokat kaf terlalu jelas, maka ini bacaannya seperti lebay sekali ya. Ya, ada penjelasan dari asatidzah yang lain, bacaan huruf kaf ketika berharokat jangan terlalu lebay katanya. Yang terlalu berlebihan hamasnya. Iyyaka ka. Nah, ini terlalu lebay bacaannya. Ya, terlalu lebay bacaannya. Ya, terlalu berlebihan hamasnya. Ya. Cukup kita dengar sendiri saja hamasnya. Iyyaka ka, bukan ka. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hamas pada huruf kaf saat berharokat jangan sampai berlebihan. Ya, kecuali ketika sukun nanti baru terdengar jelas ak. Ya, kalau ka bukan ka bukan ka. Nah, iya kadang hamasnya berlebihan. Nah, Ibu seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan. Ya, perlu dirincikan lagi ya hamasnya pada huruf kaf. Apakah dia huruf kafnya berharokat atau dia sukun? Kalau berharokat maka hamasnya tidak sampai jelas terdengar. Ringan saja hamasnya. Kalau saat sukun maka lebih terdengar yang jelas. Percikan ya Ustaz. Nah, hamas itu mengalir nafas Ibu ya. Nah, percikan nafasnya percikan ya, seperti percikan emang. Ya. Insyaallah Ibu Aj. Ya, jazakallahu khairan atas love orange-nya, masyaallah. Assalamualaikum Ustaz, izin belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya yang baru bergabung. Ya. Kalau rasanya dikira live ini bermanfaat, silakan diikuti live-nya ya. Kalau kiranya live ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian, silakan diikuti, tekan tombol ikuti di pojok kiri bagian atas. Silakan juga posting ulang, share ke teman yang lain. Semoga banyak yang bisa mengambil manfaat dari live ini. Ibu Darti mengalir sedikit. Ibu mengalir sedikit ya. Mengalir nafasnya. Ya, hamas itu mengalir nafas. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin belajar Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar di sini insyaallah Ibu ya. Bahkan Anda juga sambil belajar juga ya. Mungkin ini sekarang mengajar, nanti juga Anda belajar ya. Kita sama-sama belajar, masih pelajar semuanya insyaallah. Ya, jadi seperti itu ya penjelasan dari huruf kaf. Ya, terima kasih tadi sudah mengingatkan ya penjelasan huruf kaf ya. Di sebelumnya Anda belum terbayang untuk menjelaskan ini ya. Padahal juga sering Anda dapati ya kaf, walaupun mungkin kesalahan ringan di situ. Ya, kesalahan ringan, hanya masalah fasahah saja, hanya masalah kefasihan bacaannya saja. Tapi ini perlu dijelaskan karena masih banyak yang keliru. Ya, seperti itu.
Umi Rahmah, gimana kalau huruf ta sukun dan harakat Ustaz? Naam Ibu, Masya Allah, terima kasih banyak sudah mengingatkan. Huruf kaf sama ta itu sama dia. Ya, sama. Ketika berharakat, hamznya ringan. Ya, ketika sukun, dia lebih jelas. Anda praktekkan ketika berharakat. Ya, kedua huruf ini. Ka, bukan ka. Huruf ta, bukan ta. Nah, itu ketika berharakat ya. Kemudian ketika sukun, contohnya bagaimana? Contoh yang salahnya ak, ak, ya, terlalu berlebihan juga. Ya, contoh yang benar ak, ya, ada aliran nafas di situ, lebih terasa. Ya, huruf ta juga sama seperti itu ketika sukun at, ya, ada aliran nafasnya dan jelas terdengarnya. Ya, jadi sama saja antara huruf kaf dan huruf ta dalam masalah hamznya. Ya, Bu Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini ada pertanyaan dalam bahasa Arab. Tamma tahqiq min anna al-Quran kitab yahtawi ala akhta' istikhdam. Mana kurang paham nih? Apa nih? Tamma tahqiq, sempurna penjelasan, min anna al-Quran, dari Al-Quran kitab yahtawi ala akhta' istikhdam. Masya Allah, anak kurang paham nih penjelasannya. Pertanyaannya ini, ada yang bertanya dalam bahasa Arab, Masya Allah. Ghuraba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi live-nya jam berapa Ustaz? Jam 2 ya? Jam 2 lewat sedikit ya, anak live tadi. Masya Allah Bu Kanti, jazakillah khairan atas mawarnya. Salam Ustaz, ulang Ustaz untuk dengar sebutannya. Dari mana Bapak ini? Ulangnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Masya Allah Bu Aja, jazakillah khairan atas mawarnya ya. Barakallahu fiik, Masya Allah Ibu. Ya, semoga sehat selalu. Allah berkahi umur Ibu insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi di huruf ain ya, na'budu. Ya, tapi mungkin pertemuan ini belum sempat kita naikkan untuk membaca ya. Karena waktunya sangat sempit. Karena sebentar lagi mungkin mau menyelesaikan. Karena sudah hampir masuk waktu asar ya. Mungkin kesempatan kali ini kita koreksi bareng-bareng saja ya. Kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saja. Adapun untuk tahsinnya, ya, insya Allah di pertemuan berikutnya ya, anak akan naikkan satu persatu dari Bapak Ibu sekalian untuk coba membaca. Dan kita koreksi bareng-bareng bacaan surah Al-Fatihahnya. Insya Allah. Tambah ilmu lagi Ustaz, alhamdulillah selama ini takarannya sama antara tasukun dan berharakat. Nah, Ibu, Masya Allah, alhamdulillah ya. Ilmu yang bertambah lagi. Ya, semoga bermanfaat Ibu ya. Semoga nanti bisa dalam prakteknya juga sahih ya. Insya Allah nanti Anda buka kesempatan untuk membaca ya. Tapi bukan di sesi live ini. Mungkin di esok hari insya Allah. Ya. Bu Kanti, jangan pamit dulu. Saya mau pulang kerja, besok ikut ngaji lagi. Nah Ibu, silakan Ibu ya. Esok silakan bergabung lagi insya Allah kalau Allah mudahkan waktunya untuk hadir ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi koreksi yang pertama, huruf ya, sukun. Oh ya, bertasydid. Masya Allah, Umi Rahman, jazakallah khairan. Terima kasih ilmunya Ustaz. Nah, sama-sama Ibu. Barakallahu fiik. Na'budu, huruf ain, jangan sampai tertahan suaranya. Dialirkan. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nah, ya. Ini wa iyyak yang kedua, yang kedua juga sama prakteknya. Ya, sama seperti iyyaka yang pertama. Kemudian huruf ain, nasta'in, ya dibaca dengan lembut. Bukan nasta'in, tapi ain, nasta'in. Ya. Nah, tapi ana ulangi prakteknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu ya. Itu beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam praktek atau pelafalan ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah ini. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Ana ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik, kesalahan sering terjadi di ayat yang ke-6 ini. Yang pertama kata ihdina. Bagaimana cara membaca ihdina yang benar, yang fasih? Yang pertama hamzah pada kata i dijelaskan, disempurnakan dengan cara diturunkan rahang bawahnya. Ihdi. Kemudian langsung disukunkan haknya. Ingat huruf ha huruf yang mengalirkan nafas. Ya, huruf ha huruf yang mengalir nafas. Ya, bukan ihdina. Dan juga jangan sampai berlebihan kita memberikan hamas pada huruf ha ini. Ya, bukan iha. Ada yang mungkin sampai takalluf, ya. Ada beberapa yang membaca ihdina sampai takalluf. Ya, apa itu takalluf? Berlebih-lebihan dalam bacaan sehingga bacaan tersebut tidak enak lagi didengar. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian di sini, jangan sampai takalluf dalam bacaan, jangan sampai berlebih-lebihan dalam bacaan. Ya, disempurnakan bacaannya tapi tidak sampai berlebihan, tidak sampai takalluf. Ya. Nah, Bu Tri masuk hidung kadang ainnya gimana caranya Ustaz? Oh, Masya Allah ya. Nanti di huruf ain yang berikutnya, kalau kita dapati huruf ain berikutnya nanti kita jelaskan ya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu penjelasan ini. Ihdina, bukan ihdina, Ada baca iha, bukan iha. Ya, ini seperti memberatkan diri sendiri. Ya, alirkan saja cukup. Ihdi. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian nasi, ya. Ini mungkin sebagian dari kita masih ada yang menyerupai huruf shin di saat membaca huruf shad. Ya. Maka cara melatihnya dipisahkan dulu hurufnya. Nasi. Kalau masih sulit, latihan dulu huruf shadnya. So, si, su, so, as-si, as-su, ya. Dengan cara dipisah-pisah dulu, ya. Ini untuk memudahkan dalam latihan. Ya, jangan langsung ke kalimatnya nasi kita latih seperti itu terus, maka ini berat ya. Dipisah-pisah dulu hurufnya, ya, untuk memudahkan. Ya, jadi diperhatikan di sini huruf shadnya, ya. Dan juga hati-hati jangan sampai shadnya tipis, ya. Tipis, nasi, ya, ditebalkan. Walaupun mungkin dalam riwayat yang lain atau qiraat yang lain ada yang membaca shad dengan sin, nasi, ya. Ya, nasirata. Ya. Tapi dalam riwayat kita Imam Hafiz an Asim. Maka di sini huruf shad, maka disempurnakan ketebalannya. Nasi, bukan nasi, atau sampai berubah ke shin, nashi. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kira-kira merasa belum fasih, maka cara latihnya seperti tadi Ana sampaikan, dipisah dulu hurufnya. Ya, bermula dari shad yang berharokat, kemudian shad sukun diberikan harokat sebelumnya. Ya. Nah, seperti itu, ya. Huruf isti'ala masih kesulitan Ustaz. Nah, ya. Huruf isti'ala emang agak berat ya di lisan, maka butuh latihan terus-menerus, ya. Butuh latihan terus-menerus, ya. Tapi kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Nah, kesalahan berikutnya yang sering terjadi yaitu menebalkan huruf lam pada kata tol, ya. Bapak Ibu sekalian jangan membaca tol, tapi tol, yang ditebalkan huruf to-nya saja, ya. Jangan sampai lamnya ikut ditebalkan, ya. Jangan sampai lamnya ikut ditebalkan. Tol, bukan tol,
bisa dibedakan ya suaranya. Nah, anak ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering Anda dapati, yang Anda temui, huruf qaf pada kata al-mustaqim. Pada kata al-mustaqim. Ya. Jangan sampai qaf ini berubah menjadi kaf. Ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah belajar atau sudah pernah mempelajari bab dari tafkhim nisbi. Ya. Ya, tafkhim nisbi. Ya. Terkadang ya beberapa yang sudah mempelajari bab tafkhim nisbi ini ya dalam ilmu tajwid ya sehingga dia berlebihan dalam prakteknya. Ya, apa itu tafkhim nisbi? Ya, huruf tafkhim ya, terutama qaf, ghain dan kha, ya 3 huruf ini ya. Ketika dia berharakat kasrah maka ketebalannya menurun. Maka diistilahkan oleh para ulama tafkhim nisbi ya. Tafkhim nisbi. Ketika harakatnya kasrah maka ketebalannya menurun. Bacanya bagaimana? Al-mustaqim. Tapi ingat jangan sampai juga menurunnya ketebalan pada qaf berubah menjadi huruf kaf. Maka ini keliru. Kalau belum bisa mempraktekkan tafkhim nisbi pada huruf qaf ketika kasrah, maka tidak mengapa kita tebalkan dulu dengan sempurna. Ya, tebalkan dulu aja dengan sempurna kalau masih sulit menebalkannya secara tafkhim nisbi. Ya. Al-mustaqim. Kalau nggak bisa al-mustaqim juga tidak mengapa terlebih dahulu. Ya, yang jangan sampai berubah menjadi kaf. Maka ini kesalahannya yang fatal sekali. Ya. Masya Allah Tulicia, ahlan wa sahlan. Yang baru bergabung ya. Terima kasih atas mawarnya. Jazakallah khairan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baik. Itu beberapa kesalahan di ayat yang ke-6 ini. Kita lanjutkan. Ya, karena live ini 4 menit lagi mau diselesaikan sama TikToknya ya. Jadi Anda akan jelaskan lebih cepat ya. Qadarullah live-nya 4 menit lagi mau dicukupkan sama TikTok. Tadi sudah ada peringatannya. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti di esok hari kembali ya. Nanti Anda jelaskan dulu ayat yang ke-7 dengan cepat ya. Bu Harida ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta bukan an'amta. An'amta, bedakan Bapak Ibu sekalian antara hamzah dan ain. Bedakan antara hamzah dan ain, jangan diucapkan kedua-duanya hamzah atau kedua-duanya huruf ain. An'amta atau an'amta. Ya, ini ada hamzah, ada ain. An'am. An'amta. Baik. Nah, mana ulangi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nafasnya sanggup sampai akhir ayat, maka ahsan sampai akhir ayat. Lebih baik sampai akhir ayat. Tapi kalau tidak sanggup, sanggupnya hanya di sini, maka tidak mengapa waqaf di sini. Ya. Tapi secara afdhaliyahnya lebih baik sampai akhir ayat. Atau kalau mampu sampai an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, juga bagus berhenti di situ. Kemudian nanti ulangi lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi, ghainnya ditebalkan. Ghairi, ghainnya ditebalkan. Bukan ghai, tapi ghai. Ya. Ghairil maghdu sambil dialirkan suaranya. Ya, huruf dhad. Nah, ini huruf yang perlu dilatih terus. Ya, perlu disempurnakan karena huruf termasuk huruf yang paling sulit dalam praktek. Ya, karena tidak ada huruf dhad dalam bahasa kita ya. Hanya dalam bahasa Arab ya, dan prakteknya juga agak sedikit sulit. Ya, maka butuh latihan ya. Masih banyak yang membaca dengan dal yang ditebalkan. Maghdubi, bukan du tapi du, bukan dhu tapi du ya.
Perhatikan huruf dhad dilatih terus ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan waladdallin. Dodnya 6 harokat. Dol 6 ketukan. Ya, kemudian lam ada tasydid maka ditekan. Dallin. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Mungkin karena waktunya sudah mepet banget sama sholat asar dan juga sudah dibatasi sama live TikToknya, insyaallah mungkin penjelasan Ana cukup sampai di sini terlebih dahulu, ya. Itu beberapa koreksi ya atau kesalahan-kesalahan yang sering Ana dapati dari bacaan surah Al-Fatihah, ya. Dari bacaan surah Al-Fatihah, ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga bisa dipraktekkannya nanti bacaan yang benarnya, ya. Tidak ada lagi kesalahan dalam bacaan surah Al-Fatihah. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk tahsinnya insyaallah di pertemuan yang berikutnya insyaallah ya, di esok hari jam 2 siang insyaallah Ana usahakan untuk live kembali dan Ana nanti naikkan beberapa orang untuk membaca. Ya, untuk membaca dan kita koreksi bareng-bareng bacaan dari surah Al-Fatihah ini. Ya, maka yang awal masuk besok bisa baca terlebih dahulu ya. Yang awal masuk besok jam 2-an. Ya, di sana mulai live, langsung Ibu Bapak ajukan untuk baca ya supaya bisa langsung membaca ya. Barakallahu fikum. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat live ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini, kita berdoa bareng-bareng ya, semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, diberkahi urusan kita, hidup kita semuanya, dimudahkan urusan kita semuanya insyaallah taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.